Saudara, debat ketiga calon presiden kemarin banyak yang menganggap lebih banyak diisi dengan para calon yang menyerang personal calon lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo yang ikut komen. Tapi apakah para peserta debat merasakan hal yang sama? Dan seperti apa idealnya penyelenggara debat? Berikut diskusi. Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Udah lewat beberapa hari lalu, tapi kalau kita lihat di medsos sampai sekarang, ini bahasannya masih tentang debat ketiga antar capres kemarin. Dikulitin, banyak yang menyebut para calon presiden ini bukannya adu visi misi, tapi lebih banyak menyerang personal calon lainnya. Sampai Presiden Jokowi pun ikut komen. Benarkah demikian? Pihak yang menyebut debat kemarin kurang dan hanya banyak menyerang personal, salah satunya Presiden Joko Widodo. Presiden merasa kurang puas dengan isi debat ketiga. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Ucapan Presiden Joko Widodo langsung ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies setuju dengan ucapan Presiden Jokowi, tapi Anies mengklaim tidak merasa menyerang personal calon lainnya, malah diserang. Ya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen, jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Sama halnya dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim tidak menyerang personal calon lainnya. Kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak. Yang saya serang semua kebijakan kok. Karena saya memang akan mengedukasi. Nggak ada kaitannya dengan visi misi, semua yang saya sampaikan visi misi. Bagaimana diplomasi internasional kita, bagaimana kelembagaan kita, bagaimana kita fitting pada kondisi hari ini. Tidak jauh berbeda, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa dirinya lah yang diserang oleh pasangan lainnya. Salah satunya persoalan kepemilikan tanah. Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Jadi semua calon mengklaim sama, tidak menyerang personal calon lainnya. Ini juga jadi pertanyaan, apakah Presiden sah-sah saja menanggapi persoalan debat? Misalnya beliau menjawab soal pengadaan kapal terbang atau pesawat tempur yang dinyatakan sebagai pesawat tempur bekas dengan nilai yang sangat fantastis gitu ya. Beliau juga punya hak untuk menjawab soal kelanjutan dan kesuksesan
food estate misalnya, karena itu terkait dengan pengelolaan pemerintahannya. Kalau itu dibolehkan, tapi kalau beliau sampai misalnya baiknya diubah ya tata cara debatnya gitu. Dan kedua, substansinya beliau mengatakan itu sudah menyerang personal. Ini menurut saya tidak etis. Apalagi beliau menyampaikan itu dalam kapasitasnya sebagai presiden aktif ya. Kecuali beliau sedang dalam cuti misalnya ya, karena ikut kampanye dan sebagainya. Soal debat itu sudah dibahas dan sudah ada aturannya melalui Undang-Undang Pemilu. Kalau mau mengubah debat, artinya harus mengubah undang-undang. Debat calon presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 277 ayat 1 ada beberapa poin. Mulai dari porsi, berapa kali debat capres dan cawapres harus disiarkan secara nasional hingga masalah teknis lainnya. Lalu apa komentar pegiat pemilu soal debat kemarin dan apa yang ideal untuk penyelenggaraan debat capres dan cawapres? Saya orang yang menilai format debat tuh makin membaik ya. Memang sih tantangannya kita kan punya 3 calon nih. Nah idealnya kan debat itu menggambarkan pro kontra ya, atau kontradiktif antar satu calon dengan calon yang lain. Kalau ada 2 calon itu bisa gampang dilihat gitu, pro kontra atau kontradiksinya gitu. Nah ini ada 3 calon nih, tinggal bagaimana penyelenggara debat bisa memfasilitasi proses debat itu vis a vis antar satu calon dengan calon yang satu, lalu calon berikutnya dengan calon yang lain gitu, sehingga kontradiktif antar satu calon dengan calon yang lainnya berkaitan sama isu yang dibahas itu lebih kelihatan dan lebih konkret gitu. Nah, tinggal juga bagaimana pertanyaan panelis itu bisa juga mendorong para calon itu saat ditanya dari pertanyaan yang sudah dirumuskan, itu yang keluar dari calon itu adalah jawaban-jawaban yang konkret yang nantinya bisa diwujudkan menjadi kebijakan saat dia menjadi presiden atau wakil presiden begitu. Apakah kalian sendiri sudah puas dengan debat capres dan cawapres? Buat yang masih bingung, tenang, masih ada debat keempat dan kelima. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.